Presiden Joko Widodo meminta Indonesia melek dengan bahaya laten penjajahan ekonomi. Ia tak sudi jika Indonesia dijajah oleh masifnya barang impor di e-commerce. Jangan mau kita terkena kolonialisme di era modern ini. Kita tidak sadar, tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi. Tegas Jokowi kepada peserta program pendidikan Lemhanas di tahun 2023 di Istana Negara pada hari Rabu 4 Oktober. Jokowi mewanti-wanti murahnya barang impor bisa bikin warga Indonesia kecanduan. Pada akhirnya, tergantungan itu mengancam kedaulatan tanah air. Dampak bisnis e-commerce seperti TikTok Shop telah membuat penjualan serta produksi di lingkup usaha mikro, kecil, dan menengah hingga pasar konvensional anjlok. Presiden menilai seharusnya TikTok berperan hanya sebagai media sosial, bukan ekonomi media. Padahal Jokowi berharap Indonesia bisa menguasai pasar ekspor setidaknya di Asia Tenggara. Oleh karena itu, ia terus berupaya mengejar ketertinggalan regulasi, termasuk menjaga aset digital layaknya data dan informasi. Salah satu upaya yang dilakukan Jokowi adalah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Beletini mengatur sosial commerce seperti TikTok Shop CS yang diklaim membunuh pedagang lokal. Direktur Eksekutif Information and Communication Technology Institute sekaligus pengamat ekonomi digital Heru Study bersepakat dengan ucapan Jokowi. Menurutnya, indikasi penjajahan ekonomi tidak bisa dinafikan sebagai masifnya serangan produk luar. Dengan banyaknya produk dari luar negeri, maka yang akan banyak menikmati kemajuan ekonomi digital Indonesia, khususnya e-commerce, ya negara dari mana produk itu diproduksi. Kita hanya kebagian remahannya saja. Menurut Heru, toko online Indonesia memang diramal bakal merajai Asia Tenggara. Pada tahun 2025, perputaran duit e-commerce di tanah air diprediksi mencapai 3.000 triliun dan melesat ke 5.000 triliun di tahun 2030. Oleh karena itu, Heru mendukung upaya pemerintah mentertibkan TikTok Shop CS. Jika tidak, ia khawatir bakal terjadi bencana yang lebih besar. TikTok Shop resmi tutup di Indonesia mulai Rabu 4 Oktober pukul 5 sore. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki buka suara mengenai kemungkinan layanan itu beroperasi sebagai aplikasi e-commerce baru. Pedagang kecil atau pemilik usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang biasa berdagang secara langsung dan tradisional semakin ketar-ketir digempur digitalisasi pasar. Pedagang barang jadi di berbagai pasar mengeluh dagangannya sepi lantaran adanya platform berjualan online seperti pedagang pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat misalnya. Penjualan mereka anjlok sejak beberapa tahun terakhir. Yang paling dikeluhkan pedagang adalah fenomena masifnya penjualan daring TikTok Shop. Bahkan banyak pedagang yang meminta TikTok Shop ditutup karena anggapan merusak pasar lokal. Jokowi mengatakan dampak dari bisnis e-commerce seperti TikTok Shop telah membuat penjualan serta produksi di lingkup usaha mikro, kecil, dan menengah hingga pasar konvensional anjlok karena persaingan harga di e-commerce tersebut. Jokowi menegaskan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menyiapkan aturan untuk mengendalikan niaga elektronik atau e-commerce berbasis media sosial. Jokowi juga menjelaskan bahwa regulasi yang sedang dirancang akan mengatur fungsi aplikasi itu sebagai media sosial dan platform perdagangan atau media ekonomi. Indonesia bukan negara pertama yang telah menutup layanan TikTok Shop. Sejumlah negara di Amerika dan Eropa pun telah melakukannya terlebih dahulu. Seperti yang diungkap oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, Indonesia bukan satu-satunya negara yang melarang e-commerce TikTok. Teten menambahkan, alasan pelarangan di setiap negara berbeda-beda. Seperti di India, alasan penutupan TikTok Shop karena alasan geopolitik. Sedangkan Uni Eropa dan AS sudah membatasi, mengatur, bahkan menutup kehadiran model bisnis baru di dunia e-commerce seperti yang dilakukan TikTok. Dan belum lama ini, pada 25 Agustus 2023, Uni Eropa mengeluarkan Digital Service Action yang mengatur secara hukum atas konten yang diposting di platform itu. Aturan ini menerapkan cara mencegah dan menghapus post yang berisi barang, layanan, atau konten ilegal. Bahkan harus memberikan lebih banyak transparansi mengenai cara kerja algoritma mereka, kata Teten Mas Duki. Di India, mereka sudah melarang TikTok dan 58 aplikasi lain dari Cina dengan alasan geopolitik. Sementara di AS, karena adanya ancaman bagi keamanan nasional, pemerintah AS telah mengusulkan Restrict Action pada Maret 2023 yang memungkinkan AS memblokir TikTok secara nasional. Tak hanya itu saja, sebanyak 10 negara lain yang secara parsial melarang TikTok adalah Taiwan, Kanada, Denmark, Australia, Inggris, Prancis, Estonia, Selandia Baru,
Norwegia, dan Belgia. Bahkan di Cina, ada aturan antitrust guidelines for platform ekonomi di tahun 2021 dan anti-monopoly regulation of digital platform di tahun 2022 yang secara spesifik melarang praktik monopoli melalui penggunaan data, algoritma, dan teknologi. TikTok di Cina namanya Douyin dan Douyin Shop, tapi hanya konten lokal yang bisa masuk ke sana. Pintu mereka ditutup rapat-rapat untuk produk dari luar Cina, dan untuk berbisnis di Douyin harus mempunyai bisnis license Cina atau bermitra dengan agensi lokal. Tak hanya itu, Cina juga membuka keran investasi asing ketika platform domestik sudah berkembang, dibatasi dengan Great Firewall dan harus tunduk pada cyber security law. Hal yang dilakukan Cina dijadikan sebagai benchmark Indonesia dalam mengatur transformasi digital.